Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Kita berdoa kepada Allah, minta supaya ilmu yang mau kita pelajari Allah jadikan ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat untuk kami apa-apa yang telah kami ketahui. Amin. Wazidna ilman, dan tambahkan kepada kami ilmu yang manfaat. Wahudan, tambahkan kepada kami hidayah dan petunjukmu. Amin. Wa taufiqan, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami ketahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak serta pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan salah satu bukan semuanya, salah satu kunci untuk mensyukuri nikmat biar kita ini pandai bersyukur, salah satunya apa? Yakini bahwa apa yang Allah berikan kepada anda itu kenikmatan. Contoh, bisa duduk silo, nikmat atau tidak? Nikmat apa tidak? Bisa duduk di bawah, nikmat atau tidak? Bisa berangkat dari rumah datang ke masjid besar Al-Hilal, nikmat atau bukan? Karena banyak orang yang tidak bisa duduk, kakinya sakit. Ada orang-orang yang saat ini oleh Allah diuji dengan penyakit stroke, padahal seusia panjenengan. Nggih napa nggih? Enten rencange panjenengan sakit stroke. Nah, panjenengan sehat boten? Nikmat atau bukan? Nah, maka nomor satu, kalau kepingin kita mampu mensyukuri nikmat, panjenengan kedah ngertos. Nah, ini tidak boleh bahasa Jawa. Anda harus betul-betul faham bahwa saat ini yang anda rasakan ini merupakan nikmat karunia dari Allah. Sehat walafiat, sementara saya punya ponaan
saat ini di rumah sakit operasi amandel, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, amin. Ada orang lain yang sekarang sedang diinfus, ada orang lain yang saat ini di ruang ICU. Enten apa boten? Panjenengan di mana? Panjenengan di mana? Alhamdulillah, karena ada orang sehat tapi tidak di masjid. Ada orang nganggur tapi tidak di masjid. Kita semua sehat, alhamdulillah. Punya waktu luang, alhamdulillah. Oleh Allah ditempatkan di tempat yang baik, dan ini ciri Allah ingin menambah nikmat untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat sehat, datang ke masjid. Mensyukuri nikmat waktu luang, datang ke pengajian. Maka dengan semua itu kita bersyukur. Kalau bersyukur nikmatnya insya Allah ditambah sehat walafiat sampai wafat husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita menginginkan selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, panjenengan kedah nyuntuh sinten? Rasulullah. Nah, maka yang semacam ini tadi, murid-murid TPQ Al-Hilal, apa namanya Ustadz Andi? TPQ Al-Hilal. Seperti ini saya pernah lakukan waktu saya TK. Tapi waktu itu bukan lomba ngaji, bukan show mempraktekkan ngaji, tidak bisa ngaji. Karena panjenengan tahu, saya baru bisa ngaji kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. SD, setiap umi saya ngajar ngaji, saya mencolot pagar, lari. Nanti kira-kira ngajinya selesai, saya baru pulang. Sama umi saya dihukum. Hukumannya apa? Kaki saya, betis ngertos nggih? Basa Jawane rodok saru sanes. Nah niku lho. Niku lek kepleset lah bahaya niku. Betis ini sama umi saya digerujuk pakai air anget. Setelah digerujuk air anget, Bu, panjenengan ngertos diapaaken? Digosoki kalih cabai rawit 3. 1, siram banyu anget maneh, bior. Kapok, Nak. Tambah 1, det. 2, kapok. Tambah 1, baru nangis, baru berhenti. Itulah makanya kalau pengajian suguhane gorengan ada lomboknya, saya trauma. Wes gak usah ngaji wes. Karena lihat lombok iki trauma saya. Mulai cilik saya kira di Lombok sama Umi itu hukuman paling berat. Ternyata ono sing luwih abot. Panjenengan tahu Ustadz Abdullah Hadromi, guru kami di Malang. Ustadz Abdullah Al-Hadromi, insya Allah nanti kita undang ke sini. Itu beliau, kalau saya kan di Lombok di kaki, beliau di mana? Di bibir. Terus saya mikir, berarti cilikane podo nakal iki. Terus saya mikir lagi, berarti lek cilikane nakal bakat dadi ustad. Nah, maka yang model-model begini tadi insya Allah kabeh dadi ustad. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya dulu juga tampil begini. Tapi karena tidak bisa ngaji, waktu itu tampilnya baca Pancasila. Pancasila. 1 lancar, 2 lancar, 3 mulai kualik, 4 bulet, 5 lali. Masya Allah. Tapi tidak terlupakan sampai dewasa. Maka panjenengan kalau punya anak ditampilkan, ndak usah malu kalau salah. Pantes wong jenenge arek sik belajar. Namanya anak masih
kecil, dan yang menampilkan tidak usah malu, bismillah, ini hasil didikan kami. Maka saya dukung tadi Ustadz Andi tadi, kita ini kurangnya cuma satu, wong tuwa sing senengane ngoprak-ngoprak anak damel dugiten pengajian. Karena kalau di desa non sewu nggih, ada sebagian yang ngaji itu otomatis pulang sekolah jam 12 siang, makan siang, istirahat, asar ke masjid, ada yang otomatis, alhamdulillah. Tapi ada yang perlu didudui, ada yang perlu begitu. Nah, maka ini yang kelak akan menjadi penolong untuk orang tuanya. Kalau anaknya soleh, kalau anaknya pinter ngaji, kalau anaknya ahli ibadah, amin ya rabbal alamin, semua pahalanya kembali kepada bapak dan ibunya. Seneng napa mboten? Bu, yogane pun dioprak-oprak. Saya wis bawanter ceramah ngepol ini, volume sudah paling maksimal ini. Bu, yogane pun dioprak-oprak, dioprak-oprak layangan. Kita ini kalau ujian sekolah, bu, sinau, gak tak kei HP lek ra gelem sinau. Tapi lek wayahe ngaji, aja digugah sakno kesel. Nggih napa nggih? Padahal penting mana sekolah umum sama sekolah ngaji? Sama pentingnya. Tapi kalau sekolah dunia, kalau ngaji sampai akhirat. Dan tema kita rodo ajaib, radi aneh, tapi perlu kita sampaikan. Karena apa? Karena ada orang yang dihukum oleh Allah tapi gak keroso. Saya ulang nggih. Ada orang-orang yang oleh Allah dia dihukum karena kesalahannya, tapi dia tidak terasa bahwa dia sedang dihukum. Padahal hukuman itu kalau dia merasakannya, itu bisa menjadikan dia kembali kepada Allah. Dikasih gempa bumi, krrr, hancur, sabah, introspeksi. Kene opo kok Allah mendatangkan gempa bumi? Didatangkan lagi oleh Allah peringatan, tsunami. Mikir, ya Allah, Allah itu Rahman dan Rahim. Kok sampai terjadi bencana yang jadi korban ratusan orang? Terus terjadi lagi tanah longsor sampai menimbun puluhan orang. Allah Rahman Rahim, kok Allah menurunkan azab, kok Allah menurunkan bencana. Nah, ini hati-hati. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala nudhiqannahum bi'adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dalam surat As-Sajdah Allah firmankan, kami, yaitu Allah, akan memberikan kepada mereka azab yang kecil. Azab kecil niku tafsirin apa, Pak? Azab kecil itu apa tafsirnya? Azabil adna, azab yang kecil. Bu, yang bisa jawab tak kasih hadiah. Azab kecil tafsirnya apa? Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, kami akan berikan kepada mereka azab yang kecil, bukan azab yang besar atau sebelum azab yang besar, agar mereka kembali kepada Allah. Azab yang kecil tafsirnya apa? Angkat tangan. Peringatan, satu, tampung dulu. Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Ayo lu, serius ini, saya tidak bohong Pak. Kalau panjenengan ujian, tampung 2. Ini tadi peringatan, ujian. Ayo, ibu-ibu napa Bu? Cobaan sama. Ya betul, tapi kurang tepat. Ditafsirkan oleh para ulama, azab yang kecil sebelum azab yang besar itu azab dunia.
Azab apa? Dunia. Orang kena bencana, itu ujian atau azab? Ayo, ada bencana alam, boom, ujian atau musibah? Nah, ada tergantung. Yang ada tergandeng. Bahaya kalau tergantung. Kalau orangnya beriman, ujian. Kalau orangnya kufur, musibah, laknat. Nah, seperti ini, Pak. Maka orang itu kalau kena ujian, kena musibah, kena azab di dunia, itu Allah katakan azab yang kecil. Suami kabur, kawin lagi, ibu-ibu ditinggal, azab kecil. Kecil atau besar, Bu? Bu, suami kabur kecil atau besar? Bu, kula baleni nggih, suami kabur kecil atau besar? Sebesar apapun, selama ujian itu dunia maka kecil. Maka Allah firmankan, wala nudhiqannahum bil adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka azab dunia sebelum azab akhirat, tujuannya supaya mereka apa? Kembali. Sing biasane mboten nate ten masjid, enten gempa bumi, singitane ten pundi? Ayo, biasanya ndak pakai jilbab, enten gempa bumi keweden langsung jilbaban. Biasanya mboten nate adzan, lah niku wau kula ngentosi isya iki sing adzan sapa iki, jelas enak koyo maghrib ini. Tak enteni saat adzan isya ini, saya tunggu. Wih, tak lihat tukang adzannya masih di luar, ahli hisab. Waduh, gagal ini. Ahli hisab ternyata, padahal adzan maghrib enak, komatnya enak, isya sedang menghisap narik napas, ternyata ambil napas cadangan. Mana manusianya? Mas, kalau ketemu saya khas itu, kalau orang lain ketemu saya salaman, kalau beliau ndak, Ustad, kaget saya. Kalau yang lain ketemu itu salaman, nanti rangkulan, beliau ndak, beliau Ustad. Masya Allah, ini bahagia betul saya kalau ketemu orang panggul ini. Nah, sudah. Yang tidak pernah azan, ketika terjadi gempa bumi langsung azan. Ada angin puting beliung langsung. Lo biasanya diceluk azan ratau teko, lah kok musibai Gusti Allah teko, lah kok malah, lah apa musibai, lah kok mbok celuk salat. Yang dipanggil sholat itu bukan musibah tapi leres apa boten? Nah, tapi kalau yang terkena musibah itu orang yang soleh, seperti jamaah masjid besar Al-Hilal Panggul Trenggalek, misalkan, mudah-mudahan selamat sedaya nggih, amin. Misalkan Allah takdirkan ada bencana apa gitu, mudah-mudahan tidak, amin. Ternyata yang kena musibah ini orang ahli masjid, ahli sholat, ibu-ibunya ahli sodakoh. Ini saya dengar cerita ibu-ibu Al-Hilal katanya paling semangat kalau Jumat berkah. Nggih, Bu? Bu, ngasih masjid Al-Hilal kalau Jumat berapa porsi nasi? Berapa porsi? 350. Cukup? Masya Allah, ini orangnya ahli sedekah, sama suami nurut. Mas, sampean kepingin apa? Rabi maneh, monggo. Nurut sama suami. Ibu-ibu Al-Hilal begitu nggih? Nurutan boten? Nurut. Ternyata terjadi bencana, maka itu bukan musibah tapi ujian. Nah, sekarang saya akan sampaikan di sini sesuatu. Saya akan sampaikan di sini sesuatu yang menjadikan kita terhalang dari kebaikan. Cirinya apa? Orang terhalang dari kebaikan itu, Pak, Bu, tasik mirengaken nggih.
Bu, sampai jam pinten? 12. Kula wang sulit tebih loh Pak. Sudah, pokok selesai ya selesai gitu aja ya. Saya lihat kalau panjenengan masih semangat ya terus. Kalau panjenengan mulai sudah, berarti waktunya habis. Begini, ciri orang yang terhalang dari kebaikan itu adalah ketika diingatkan, dinasehati, diberi pengertian, dijelaskan tentang kebaikan, dia nolak. Dia apa? Nolak. Mas, lek entuk rezeki niku sunai sodakoh. Terus orang yang menasehati untuk sodakoh itu malah digedak. Digedak itu apa? Diwalik. Koyok wong ahli sodakoh hai ngongkon-ngongkon aku sodakoh. Nah, ini ciri orang terhalang dari kebaikan. Karena dia mengerti kebaikan tapi oleh Allah tidak diberi jalan untuk melakukan kebaikan itu. Nah, sekarang saya tulis di sini 5 terhalang dari kebaikan. Walaupun aslinya wakeh, tapi khusus untuk Al-Hilal Panggul saya kasih diskon. Tak longi, pakai 5. Dimit-imit. Panjenengan ngertos dimit-imit. Apa dimit-imit itu? Di wet-wet nggih ya? Cek diundang mana? Nomor 1. Siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Nomor 1, tulis alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Gampangane ngeten. Siapakah orang yang terhalang dari kebaikan? Orang yang tidak beriman. Siapa? Bu, sinten Bu? Orang yang tidak. Sekarang saya tanya, santai mawon nggih, saged dijawab, mboten saged panjenengan wangsul mawon. Kenapa orang yang tidak beriman itu terhalang dari kebaikan? Loh Ustaz, niku enten tiang boten Islam tapi sugih heram ya Ustaz. Bojone niku 17 niku umure. Oh, ibu-ibu krungu 17 akeh heram. Umur 17, cantik, mobilnya mewah. Apa mobilnya? Cherry 1000 cc. Baru dapat, lumayan. Ini ketoknya bakal badi ini oleh barang api rego murah ini. Mobilnya mewah. Kok dibilang walaupun dia kaya, kenapa dibilang terhalang dari kebaikan? Ayo, enten sing saged jawab. Karena kafir. Karena kenapa? Ini loh, masya Allah, kurang tepat. Tapi ya bener, meninggalkan ibadah. Sekarang begini, saya mau tanya nggih, panjenengan jawab bareng-bareng nggih. Orang kalau tidak beriman, kemudian orang itu sholat, Allahu Akbar, sholatnya diterima atau tidak? Berarti rugi apa mboten? Tidak beriman kok, maka sholatnya tidak akan diterima. Sudah, lek sholat ra mungkin. Orang tidak beriman tapi beneh itu apa? Nyah nyoh, nyonyah nyoh, nyah nyoh, nyah nyoh, loman dermawan. Ada orang kafir dermawan? Banyak. Panjenengan kenal Oprah Winfrey? Kenal Oprah Winfrey? Podo saya kenal loh, salaman barang kok. Oprah koronus sanes. Oprah Winfrey itu perempuan Amerika, keturunan kulit hitam, tapi dia salah satu artis Amerika terkaya. Panjenengan tahu? Dia
mendermakan, kalau bahasa kita menyedekahkan lebih dari separuh hartanya. Niki kelasnya Abu Bakar napa kelasnya Umar? Abu Bakar napa Umar? Umar. Panjenengan saged separuh? Saged separuh? Jujur. Aku gak iso kok ndane sampean. Sombong eram ya. Ini menyedekahkan lebih, bukan separuh, lebih dari separuh hartanya. Untuk apa? Bangun rumah sakit di Afrika, bangun sekolahan di Afrika, memberi makan orang-orang kelaparan di Afrika. Itu bisa. Sekarang saya mau tanya, orang kafir tapi beneh, orang kafir tapi sedekah, orang kafir ngobati gratis, orang kafir ngasih makan, orang kafir nyantuni anak yatim, orang kafir menyantuni. Sayang kepada Nabi Muhammad atau tidak? Sayang. Tapi meninggalnya apa? Musyrik, tidak beriman. Tempatnya di mana? Ayo, tempatnya di mana? Itulah Pak, boten usah meri kalian tiang non Islam masih yoso g tetap endingnya mana? Tempat terakhirnya dia mana? Lo mosok panjenengan meri kalian tiang badhe mlebet neraka niku lak boten pantes ah. Wah aku pengen kayak wong iku rek neraka gelem emo. Nah itu. Maka Abu Thalib sampai Nabi Muhammad nangis sedih, maka oleh Allah diingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Berarti dapat hidayah itu adalah keberuntungan. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Pak, Abu Thalib dikatakan di dalam firman Allah Nabi Muhammad cinta sama Abu Thalib. Ternyata kecintaan Nabi Muhammad kepada Abu Thalib tidak mendatangkan hidayah Allah kepada Abu Thalib. Saya mau tanya, panjenengan dicintai Kanjeng Nabi napa mboten? Sabar, GR. Panjenengan dicintai Kanjeng Nabi napa mboten? Ayo, apa buktinya? Waktu menikah, waktu akan wafat. Ini dalil. Karena menjelang Rasulullah wafat yang disebut siapa? Umatku, umatku, umatku. Artinya begini Pak, tapi kalau ngomong selain itu belum tentu kita ini dicintai Kanjeng Nabi. Wong kadang-kadang sunnah Kanjeng Nabi mawon boten kita lakoni kok. Nggih apa nggih? Termasuk sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggal itu sholat jamaah. Panjenengan 5 waktu ten masjid? Angkat tangan. Angkat tangan yang 5 waktu di masjid. Nanti dikira ria. Nah kan? Nah, belum tentu. Tapi alhamdulillah dalam keadaan kita belum tentu dicintai Nabi, tapi minimalnya pun maksimal. Opo itu minimal maksimal ini? Paling ngelek ya wis apik gitu loh. Kita dapat hidayah. Orang kalau dapat hidayah minimal sudah pegang kunci surga. Tak kasih hadisnya. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Sesungguhnya Allah ta'ala memberikan dunia. Bu lah kok petan bu sing niku lho wingking niku lho ten kencenge lawang niku lho bu lho petan lah lagi niku jilbab abang niku lho nah nggih niku tolek sing ndi ora enek padahal bu. Allah berikan dunia
kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai diberi dunia, orang yang tidak dicintai juga diberi dunia. Itulah bukti orang beriman kaya ada atau tidak? Ada. Orang kafir kaya? Ada. Podo-podo dikasih dunia. Tapi wala yu'til iman, Allah tidak akan memberikan keimanan illa liman ahab, kecuali untuk orang yang Allah cintai. Nah, berarti panjenengan ini, amin, insya Allah dicintai oleh Allah. Apa buktinya? Allah beri iman kepada kita. Yang iman ini, Pak, saelek-eleke wong iman tetap mlebu surga. Betul apa enggak? Berarti kalau enggak dikasih iman, terhalang dari kebaikan apa mboten? Nah, maka nikmat iman, ngomong angel ram ya. Nikmat iman ini wajib disyukuri. Panjenengan pernah dengar ceritanya orang yang paling terakhir keluar dari neraka? Pernah dengar? Ente-enteane wong iman dek neraka sing paling terakhir dilebetaken swarga. Pernah nate mireng cerita nih? Yang belum angkat tangan. Nanti kalau banyak yang belum saya ceritani. Lek akeh sing wis gak tak ceritani. Oh, banyak yang sudah. Wis pokok ngeten loh. Orang yang terakhir masuk surga itu siapa? Metu tekok neraka paling terakhir. Orang iman yang ndak punya pahala, gak duwe pahala belas. Kebangetan apa mboten? Padahal mesem niku lho napa? Pahala. Mesem niku sedekah. Ibu-ibu tadi ketemu saya, Ustaz, iki mesem apa ngerayu? Bingung saya. Panggul tak lihat-lihat lama-lama mengkhawatirkan ini. Apalagi yang sebelah sana, Ustaz, waduh, adzannya tapi begini loh. Biasa adzan di sini. Jarang tadi ngomong sama saya, kula lek mboten enten panjenengan nggih mboten kersa adzan kok Ustaz. Loh, bayarannya kurang Mas Andi. Bayarannya kurang ini. Sudah. Maka hadirin, begini. Ketika kita mengakui kita beriman, saelek-eleke wong iman. Untuk pemirsa Madani TV saya mohon maaf ya, ini kami banyak bahasa Jawa karena yang dihadapi ini orang Inggris semua ini. Karena di sini ini kita kalau tidak pakai bahasa Jawa kurang rame nggih, campur bahasa Jawa. Saelek-eleke tiang iman, insya Allah kita ini kan iman. Mudah-mudahan iman dibawa sampai mati, amin. Itu kalau panjenengan mati dalam keadaan iman, surga, boten usah khawatir. Masih yo gak duwe pahala. Ustaz, kok enten tiang iman boten gak ada pahala? Nah itu tadi buktinya dalil Sahih Bukhari. Orang yang terakhir keluar dari api neraka, artinya tidak ada lagi setelah dia yang dikeluarkan dari neraka. Berarti yang lain apa? Kekal saklawase di dalam api neraka. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak iman. Kemudian diangkat sama Allah. Malaikat cari di neraka orang yang di dalam hatinya sak titik keimanan. Ada setitik apa? Keimanan. Diangkat, srek, ditaruh di bibirnya neraka, tapi wis mentas, lego. Panas seram. Tul, mulai sih ya. Wes sabar deh kono, jangan ngalih-ngalih. Enak dia. Sudah. Ketika dia di bibir api neraka, ini pakai bahasa kita aja ya. Tiba-tiba oleh Allah didekatkan ke sebuah pohon, yang pohon itu begitu rindang dan di bawahnya ada air yang mengalir. Dia bilang, ya Allah, medal saking neraka niki pun penak, tapi kula kok kepingin lenggah ten nisore wit niku lho. Terus Allah bilang, tak kabulkan, tapi syaratnya siji,
ojo njaluk maneh sakwise iku. Nggih, kula janji mboten njaluk malih. Sudah didekatkan ke bawah pohon, adem, minum. Setelah selesai puas, Allah tampakkan pintu surga. Mulai, ya Allah, lawangi tok lho, wapi. Minta sama Allah, ya Allah, niki terakhir Gusti Allah, terakhir. Mboten usah ten wit terus Gusti Allah, ya bosen lek wit tok niki. Panjenengan cedhekaken kula ten pintune surga, mboten usah mlebet, mboten napa-napa, lawangi tok. Terus Gusti Allah dawuh pripun? Allah berfirman, katanya ndak minta lagi. Nggih, niki terakhir, pun terakhir. Estu niki terakhir. Ya wis, didekatkan ke pintu surga. Seneng pintu surga dicekel-cekel, bayu wadem meram, wangi, menyenangkan. Setelah dia selesai di situ, pintu surga oleh Allah dibuka. Waduh, kadung janji, tapi kok sing ndek jero luwe apik. Minta lagi sama Allah, ya Allah, wis melbu Gusti, mosok ndek lawange tok kok empane ra pantes. Wong enek tamu kok gak dikon melbu. Gusti Allah berfirman, katanya ndak minta lagi. Nggih, niki terakhir niki. Pun niki terakhir. Lo terakhirnya kok akeh men, nggih niki sing paling terakhir nggih niki. Sudah oleh Allah dimasukkan. Sudah masuk dia ke surga. Ternyata apa? Sampai dalam surga, yang lainnya punya bidadari, yang lainnya punya istana, punya kebun, punya makanan, punya minuman, punya rumah, dia mek longgo tok. Mulai meri, ya Allah, kula bidadari ini mboten usah 70, setunggal mawon. Jare terakhir, lah nggih niki terakhire. Loh ya apa? Sampai terakhir panjenengan tahu, oleh Allah diberi semua yang dia minta. Ketika permintaannya habis, Allah ingkang nawani, kepingin niki ora, oh nggih Gusti, kei, kepingin niki ora, nggih, sampai dia mendapatkan 10 kali lipat dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Itu orang yang paling terakhir masuk. Apalagi panjenengan, boy, ini soft pertama semua ini. Amin. Soft pertama, apalagi ibu-ibu benih sama suami, paling cepat masuk surga. Purun Bu, mau masuk surga cepat? Syaratnya mati dulu. Purun boten. Loh, kalau saya jujur, demi Allah, mati sekarang siap. Yang penting jaminan surga. Sing garai gak siap lah, gak enak jaminan nah. Nah coba dijamin, wah sekarang. Lah apa ado-ado numpak mobil soro sampai Paris, karuan mati surga. Tapi jaminan surga. Sudah, berarti apa? Ketika Allah berikan kepada kita keimanan, itu ciri Allah memberikan kebaikan. Karena sekecil apapun keimanan yang ada di dalam hati, insya Allah cukup untuk mengantarkan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi yo cok titik-titik amale, kepingini amale sing geden, nyumbang Masjid Al Hilal 3 miliar. Setuju? Oh, lek nyumbangnya 3 miliar, amplope Ustad pinten? Woy 5 kira-kira ya. Nah sudah, ayatnya begini, panjenengan perhatikan ayatnya. Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, di mana? Surga. Ya Allah, amin. Insya Allah semuanya masuk surga, amin. Apa syaratnya? 2.
falyamal amalan salihah, hendaknya dia melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Perbuatan baik menurut siapa? Nah, ini amal soleh itu perbuatan baik yang merupakan perintah dari Allah dan merupakan tuntunan ajaran dari Nabi Muhammad. Itu namanya amal soleh. Dan panjenengan boten usah ewet-ewet. Amal soleh tahajud 1000 rakaat tiap malam, pret. Ayo angkat tangan yang tahajud 1000 rakaat satu malam. Ora enek abot. 11 rakaat istiqomah ya abot. Iya banda. Witir berapa rakaat? 3. Istiqomah abot. Tapi panjenengan bisa melakukan amal soleh, bu, ibu-ibu. Ya Allah, kok ndak ada yang ngantuk blas? Ngantuk oh. Cek ndang mari pengajian nih. Amal soleh itu ada kulit pisang di tengah jalan. Kalau kulit pisang ini dibiarkan, nanti ada orang lain lewat, maka dia akan kepleset. Kinten-kinten, kira-kira ngangkat kulit pisang dibuang di tempat sampah berat atau ringan? Ah tenang nih, berat atau ringan? Estu ringan. Lihat pahalanya. Disebutkan dalam hadits riwayat Imam Bukhari, ada seorang laki-laki lewat di suatu jalan, fawajada fihi ghusna syauk. Dia melihat di jalan itu ada ranting pohon berduri. Apa yang dia lakukan? Diambil, disingkirkan, gua gluk. Apa yang terjadi? Syakarallahu lahu wa ghafara dzambahu. Allah matur suwun sama orang tadi. Allah berterima kasih. Apa yang dia dapatkan? Semua dosanya diampuni. Subhanallah. Padahal amal solehnya berat atau ringan? Apalagi yang berat. Panjenengan dengar hadisnya, seorang perempuan kerjaannya ndak bener, ngertos nggih? Ada seekor anjing kehausan, terus dia turun ke dalam sumur, sepatunya diisi air, diminumkan kepada seekor anjing. Masuk mana perempuan itu? Surga. Berat atau ringan? Kenapa amal yang ringan menjadikan dia masuk surga? Karena amal itu diiringi Sekarang kalau amalnya besar tapi tidak beriman, bisa. Maka ayatnya kita lanjutkan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, barang siapa kepingin berjumpa dengan Allah di surga, amin ya Allah. Apa syaratnya? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, harus terus melakukan amal soleh. Syarat yang kedua apa? وَلَا يُشْرِكْ bi'ibadati rabbihi ahada, jangan sampai syirik. Syirik besar membatalkan iman. Maka kalau melakukan kesyirikan besar, amalnya sama Allah ditolak. Berarti ingat nomor 1, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau panjenengan melakukan amalan perbuatan syirik, apa firman Allah? La yahbatanna amaluk, amal panjenengan kalian Gusti Allah dibuse. Dibuse itu apa? Iris bahasa Inggrisnya. Saya kebiasaan bahasa Inggris nun sewu nggih. Dadi lek gak ngomong bahasa Inggris itu gatel. Sama Allah dihapus,
Amalane gak ditulis, gak diterima, gak ditompo. Kenapa? Melakukan syirik. Dan apa jadinya? Wala takunanna minal khasirin. Rugi. Kenapa rugi? Amale akeh tapi gak diterima. Betul apa enggak? Berarti nomor satu, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Orang yang tidak diberi hidayah iman. Berarti kalau panjenengan dapat hidayah kebaikan atau bukan? Sip, satu. Saya janji berapa tadi? Orang nutut ya. Ketoke mek loro ini. Nanti insya Allah berikutnya tidak tahu berapa bulan lagi. Itu mumpung ada Abu Shanum itu yang nyoret-nyoret jadwal itu, dia utek-utek kayak keluar nanti. Nomor dua, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? La yuridu an yata'allama al-ilma. Orang yang tidak mau belajar. Majelis taklim banyak tapi ratau gelem ngaji, terhalang dari kebaikan. Maka dikatakan dalam riwayat apa? Kun aliman, jadilah orang alim. Seperti siapa? Ustadz Anang Wahid, orang alim. Atau kalau tidak bisa jadi orang alim, muta'alliman, minimal seneng ngaji, minimal seneng datang pengajian. Yang di luar yang di luar ngaji, ada berapa orang di luar? Berapa butir? Sip, banyak. Mas Dwi, Abu Nana, makanan siap? Siap. Sudah selesai kalau siap. Luwe kabeh itu. Atau kalau tidak jadi orang alim, minimal apa? Muta'alliman, senengane belajar. Ada ustadz di Masjid Al-Hilal datang, Ustadz Anang datang, Ustadz Heru datang, Ustadz Dedi datang, Ustadz Rifki tidak usah datang. Sudah datang. Kenapa? Karena itu yang diminta sama Nabi Muhammad. Kalau panjenengan tidak bisa jadi orang alim, minimal mau dan gemar belajar. Au muhibban, atau minimal nyenengi santri. Nah, maka kalau ada santri di Pekman, kalau santri loh nggih, Bu, paham nggih? Kalau ada santri di Pek mantu kula santri, enten sing purun mboten? Kewut, kerang alam. Ayah hapilages. Nah, sudah. Atau menyenangi dunia ilmu, seneng ada pengajian, Mbak, aku gak iso teko ya Mbak, tapi tak gawani Mbak yo, iki aku manggaik dawet, enek cendole, cendol dawet, DKN masjid Mbak, sapa rungkuk enek wong mulih ngaji iso ngombe dawet, Mas yo kudu Joko tingkir rapopo Mbak, wis kon ngombe dawete. Nah, itu cinta ilmu. Nanti dengan itu Anda akan mendapatkan kebaikan. Berarti Pak, saya bacakan haditsnya. Ini panjenengan harus apal sedoyo niki. Oh niki kelasnya ulama nggih ya? Kelasnya sinten niki? Ulama. Oh, rutin ngaji mboten? Rutin. Dinten apa teng mriki pengajiane Ustadz Andi? Selasa dan Ahad. Cuma 2 hari. Masjid segini besar. 2 hari toh. Ya Allah. Ya Pak, kalau saya rutin seminggu sekali aja enak gini. Saya yang tidak siap. Nah, sudah. Ngaji Pak. Al-Hilal ngaji. Boleh, tidak apa-apa. Masjid lain ada pengajian, monggo dugi. Karena hadisnya panjenengan faham. Bu,
Mirengaken nggih? Bu? Bu? Kok mboten enten suarane? Bu, mirengaken nggih? Lho mboten usah jerit-jerit. Ah, ngono jerit. Kaenaan panggul ini ya digudul ini. Wah, santai mawon. Yang sabar. Nomor 2. Siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Orang yang tidak didekatkan dengan ilmu. Banyak cerita, Pak. Kewadah cerita nih. Orang-orang yang sudah tua, kemudian ketika ketemu dengan kita yang seneng ngaji nih, getun. Termasuk panjenengan tahu ndak? Almarhum B.J. Habibie, tahu? Mantan Presiden Indonesia keberapa? Keberapa? Ketiga. 3 apa 4? 4 siapa? Gus Dur. 5 Mega. Sudah. 3 periode. Saya mau ngomong apa tadi? Termasuk B.J. Habibie, semoga Allah merahmati beliau, amin. Itu mengatakan begini, Pak, kalau saya kembali muda, maka kepandaian saya ini akan saya gunakan untuk belajar ilmu agama. Berarti beliau nyesel atau tidak? Menyesal. Cerita lain, ada orang tua, Pak, sogeh sak kampung, paling sogeh, boten berangkat haji, tidak berangkat haji, sibuk kerja, durung pensiun, mana yang purna ini, durung pensiun, kerjaan gak iso ditinggal, engko lek tak tinggal kacau, rene sing garap, rene sing ngontrol, alah pret. Wong menungso game siji tunggale wake, sampai mati loh digenteni wong ya iso. Saya rada gemes sama orang-orang yang sok sibuk itu, sok penting gitu loh. Akhirnya setelah purna, mulai daftar haji, jret. Baru daftar haji 2 bulan, semoga Allah selamatkan, amin. Kena stroke langsung gak iso obah. Nangis sama anaknya, nangis sama anaknya bilang, Pak, boten usah dicampuri nangis, boten jelas. Lawang boten nangis maupun boten jelas kok. Ternyata bapaknya bilang apa? Aku kok gak budal kaji wingi-wingi, awakku sih sehat, saiki wis sakit. Kenapa dia menyesal? Karena dulu ndak ngerti ilmu, akhirnya setelah ngerti baru getun. Contoh yang lain, ada orang punya tanah ombo, tanah pripun? Ombo itu apa? Luas, lebar. Ditum anake situ. Anaknya sampun lengkap, didol rekreasi ke Korea Utara. Mau ngecek nuklirnya Kim Jong Un. Terus jalan-jalan lagi ke Paris, beli tas yang namanya tas apa? Herpes apa itu, lupa saya. Bukan pes itu kan. Tas herpes. Penyakit kulit ini. Iya, penyakit kulit ya. Beli tas mahal, beli gaun. Ibu-ibu, panjenengan bajunya paling mahal harga berapa? 100. Lah kok murah eram? Itu gaun satu, gaun itu kalau bahasanya ibu-ibu panggul gamis. Itu 137 juta. Kaget boten? Oh, tadi wong kok gumunan. Sudah, setelah uangnya habis, mulai melok pengajian. Kan biasanya ngoten, lek saya soge gak gelem ngaji, melarat baru ngaji.
masuk pengajian, ngerti keutamaan sedekah. Sedekah akan memberi pertolongan di hari kiamat. Sedekah akan menaungi orang yang gemar sedekah dari panasnya hari kiamat. Sedekah akan menyelamatkan dari api neraka. Sedekah mendatangkan rahmat dari Allah. Orang yang sedekah dijauhkan dari murkanya Allah. Apa yang terjadi? Getun, lo duitku wis kadung entek. Kenapa dulu ndak mau sedekah? Ndak punya ilmu. Sekarang kita baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, yuridillahu bihi, yang Allah inginkan untuknya, khairan, kebaikan. Apa yang Allah jadikan dia? Yufaqihhu fiddin. Allah jadikan dia ngerti ilmu agama. Pak, dengerin Pak. Pak. Yang menginginkan kebaikan di sini siapa? Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, berarti yang kepingin siapa? Yang kepingin dia baik siapa? Allah. Kalau yang kepingin Allah pasti wujud apa tidak pasti? Pasti, karena Allah memiliki yang namanya kun fayakun. Nah sekarang Pak, ketika Allah kepingin panjenengan baik, sugih apik, melarat yo apik, sehat apik, dikei ujian loro yo tetep apik, duwe bojo siji apik, duwe bojo papat tambah, berarti apik napa pengen tambah? Loh, kula baleni nggih, duwe bojo siji apik, duwe bojo papat tambah apik. Panjenengan kepingin apik napa tambah apik? Ayo, Mbah. Apik napa tambah apik? Panjenengan kersa apik napa luwe apik? Loh, mbahe mawon ngerti lho. Bu, paham nggih? Bu, ngertos? Isyaratnya masuk. Sampai suami Anda kepingin lebih baik, Bu, bagaimana caranya? Yes, paham lah. Nah, maka dengan itu apa yang terjadi? Allah akan jadikan dia berilmu. Tak kasih contoh Pak, ngeten Pak, ini air dalam gelas, jeret, mau diminum. Ibu-ibu lihat ya, Bu, yang di luar coba dilihat, ini gelas berisi apa? Air. Cara minum yang baik bagaimana? Diangkat dulu, mosok bismillah dulu. Cara minum yang baik pakai tangan kanan. Kalau ndak punya ilmu, ngerti apa ndak tangan kanan? Ndak ngerti. Satu. Berarti kalau panjenengan ngerti ilmu, ngangkat gelas pakai tangan kanan pahala. Nomor dua, ucapkan apa? Bismillah. Kalau ndak ngerti ilmu, bisa ndak ngomong bismillah? Ndak bisa. Berarti ngomong bismillah dapat pahala. Berapa sekarang? Bismillah. Nomor tiga, ketika gelasnya dijauhkan, ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau tidak ngerti ilmu, bisa ngomong alhamdulillah. Tiga. Nomor empat, sunnahnya minum 3 kali. Diangkat lagi, ucapkan apa? Bismillah. Pahala maneh, minum. Jauhkan, ucapkan apa? Alhamdulillah. 5. Kurang sekali, angkat lagi, tangan kanan pahala. 6. Ucapkan apa? Bismillah. Taruh, ucapkan apa? Alhamdulillah. Wakeh pahalane. Terus disyukuri, alhamdulillah ya Allah, ini air nikmat. Alhamdulillah ya Allah, ini air pemberian darimu. Kalau ngerti ilmu, minum air sak cengkir pahalane akeh. Lek mboten gak ada ilmu,
Kula wane, Pak. Ningali tiang niku ngunjuk saking morong niku lho, langsung mboten ate ambekane. Iki ambekane model piye? Kluk. Saya langsung keinget onta saya. Dapat pahala apa ndak? Dapat pahala apa ndak? Podo-podo ngombe, yang satu karena punya ilmu dapat pahala, yang satunya ndak punya ilmu ndak dapat. Berarti orang yang terhalang dari kebaikan siapa? Orang yang tidak didekatkan dengan ilmu. Coba duduk di masjid, ada pahalanya apa ndak? Gringgingen boten? Panjenengan tahu dalilnya, tambah gringgingen pahalane tambah gede. Mau dalilnya? Mau iki mulai sikile delosor kabeh pun mulai lurus semua ya, sing senden ini masya Allah mulai ada yang mulai. Rasulullah bersabda, inna 'idhamal jazai ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala tergantung beratnya amalan, tergantung beratnya ujian, tergantung besarnya hambatan. Berarti semakin besar hambatannya, semakin sakit duduknya, pahalanya semakin. Nah, maka sing lungguh gringgingen kalih sing lungguh mboten gringgingen, pahalane kathah pundi? Nah, maos Al-Qur'an lancar kalih plegak pleguk, pahalane kathah pundi? Nah, makanya ndak usah lancar-lancar. Ngawur ini ya. Nah, ini ilmu sesat ini. Nah, artinya apa? Semakin kita memperjuangkan karena kita punya ilmu, longgo duduk walaupun kesemutan dimpet. Kenapa? Ngerti, karena punya ilmu. Oh, gringgingen ngene iki pahalane tambah gede. Ketika ustadz pengajiannya dawa, malah seneng. Oh, tambah suwe ndek masjid, pahalane tambah gede. Nanti ketika pulang ternyata ndak ada makanan, alhamdulillah gak dikei mangan, ati ngersolo lek iso sabar pahalane. Nah, berarti minta sama takmir gak usah dikei mangan, cek pahalaku tambah. Setuju? Takmir setuju, jamaah boten. Nah, itu yang kedua. Apa yang kedua? Ustadz Rifki curhat pengen poligami. Hus, ngawur. Tulis kolom komentar, istri saya baca ngamuk ini. Ndak, bercanda. Nah, begini, berarti Bu, orang yang terhalang dari kebaikan itu siapa? Orang yang oleh Allah tidak didekatkan untuk mencari ilmu. Karena orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah kepingin dia jadi orang baik, oleh Allah diberi apa? Ilmu. Yang dengan ilmu dia kuat sholat karena dia ngerti sholat pahalanya besar. Dengan ilmu dia bisa apa? Sedekah karena dia ngerti uang yang aku sedekahkan itulah uangku yang akan nunggu di alam kubur, di akhirat. Dia bisa sabar sama suami, dia bisa sabar sama istrinya karena punya ilmu. Berarti hati-hati. Kalau ternyata kita dijauhkan dari ilmu, itu ciri orang yang oleh Allah dijauhkan dari kebaikan. Berarti kalau kepingin baik, mantesno awak. Napa Pak? Bagaimana mantesno awak? Duduk di majelis taklim. Lalek ngaji nggih kados panjenengan ngeten iki sae, mboten usah nulis. Ini ngaji yang bagus begini. Pun apal sedoyo kan? Apal semua ibu-ibu enten sing nulis. Bu, ngaji napa nontok ludruk? Bu, betul tulisan
Oh, sekarang nggak usah ditulis Ustadz. Kalau perlu buka YouTube. Kuota nggak ada. Nggih, wifi gratis dan warung kopi. Alah, merugikan tukang warung kopi. Sudah. Yang kedua, mantes no awak. Berarti kalau kita kepingin jadi orang baik, tidak mungkin baik kalau tidak ngerti ilmu. Sampai Abu Hurairah mengatakan, la yakunu muttaqin, tidak bisa menjadi orang bertakwa. Panjenengan mirengaken nggih. Ini tolong didengarkan dengan baik. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan baik. Abu Hurairah mengatakan, la yakunu muttaqin, tidak akan bisa menjadi orang bertakwa hatta yata'allama syariah, sampai orang itu belajar ilmu syar'i, belajar sholat, belajar wudhu, belajar ngaji, belajar sabar, belajar puasa, belajar ikhlas. Maka kalau panjenengan kepingin bertakwa, dan takwa itu adalah orang yang pantas masuk surga, diawali dengan ilmu. Yang ketiga, sip, waktunya kurang 1 menit. Titit. Yang ketiga, saya janji berapa? 5. Nomor 3, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Alladzi la yasbiru indal bala. Siapa dia? Orang yang tidak sabar ketika diuji. Panjenengan nate diuji apa mboten? Bu, pernah diuji ndak sama Allah? Sabar tenane. Sabar mboten? Apa coba ujiannya apa? Sakit? Panjenengan sempet sakit apa? Iya, sempet sakit apa? Pilek pernah? Waktu sakit pilek panjenengan nggih sisi ngoten niku. Ya mboten sabar. Sabar niku dempet ya. Ndak ya? Sudah. Ibu-ibu pernah diuji? Pernah. Tidak ada manusia kecuali oleh Allah pasti diuji. Ada ujian lewat suami. Nggih napa nggih? Bu, suami ujian atau tidak? Saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, suami panjenengan itu ujian dari Allah atau nikmat dari Allah? Ayo. Dua-duanya, bojone masih kok dua-duanya. Bu, suami nikmat atau ujian? Lalu nikmati apa? Ya dua-duanya. Bapak-bapak punya anak. Setiap orang yang menikah kan normalnya kepingin punya anak. Ada orang yang tidak punya anak, sedih apa tidak? Sedih. Berarti punya anak nikmat atau ujian? Bukan nikmat? Ujian apa nikmat? Ya ujian, ya nikmat. Iya apa enggak? Ada orang diuji dengan istrinya, Pak, leres mboten? Istri yang nikmat itu, bagus, masya Allah. Istri yang kata beliau nikmat sekali, rasanya kayak kacang goreng ya. Saya diberitahu guru saya gini, kalau istri cerewet solawatan terus sebulan, misalkan istri langsung Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, lek gak waras ijol tombok.
Bu, nanti dingotenakan kali suami pernah? Nanti Pak. Gak belas, berarti tidak pernah cerewet istrinya. Nah, ujian atau nikmat? Ujian. Nah, sekarang siapa orang yang dijauhkan dari kebaikan? Orang yang dijauhkan dari kebaikan adalah mereka yang ketika oleh Allah diuji, mereka tidak mampu sabar. Saya persingkat karena waktunya habis. Pernah dengar cerita perempuan di zaman Nabi, Allah takdirkan kena penyakit ayan. Penyakit apa? Ayan, epilepsi, ayanen. Kulitnya hitam, ndak cantik. Terus perempuan ini Bu datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, inni usra. Ya Rasul, saya ini perempuan kena penyakit ayan. Ibu-ibu enten mudah-mudahan sehat semua ya, amin. Dan ini hadis, kalau kita baca jangan bayangkan orang lain, bayangkan siapa? Diri sendiri. Coba yang kena penyakit itu adalah saya Pak, ceramah sabar itu ping pitu lebih, bahkan puluhan kali ceramah tentang sabar. Tapi ketika oleh Allah diuji, itu sabari moro-moro pling hilang. Itulah kenapa kalau ngomong sabar ayatnya apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sabar itu mengingatkannya saling itu berarti apa? Ya gentenan, bukan mentang-mentang Ustadz gak perlu diceramai sabar. Saya perlu Anda nyuruh saya sabar ketika saya sedang dapat ujian. Nanti kalau panjenengan yang kena ujian, saya yang menasehati panjenengan untuk sabar. Saya waktu anak saya meninggal, Allah, itu yang bantu dari Pare tadi, yang ikut sama kami Mas Fevri tadi, itu nyetir dari Batu pulang ke Kasembon, itu Ramadan tanggal 10 pas sahur ditelepon anak saya meninggal dalam keadaan saya di Batu, anak saya di Kasembon. Itu kaki di kamar mandi koyok belunge hilang, langsung gelempoh. Panjenengan ngertos gelempoh itu Pak, jatuh di kamar mandi. Terus berangkat seret dari Batu ke Kasembon 45 kilo, jalannya begini-begini. Itu sopir sampai hampir tak genteni. Mas Fevri lah kayak nyetir tak genteni, saya bilang. Rasanya nyetirnya kayak tidak sabar, sabarnya hilang. Padahal kalau bisa sabar, Allah jamin pahala besar. Nah, nanti kita jelasin. Gini. Maka bayangkan cerita perempuan ini bukan kejadian sama perempuan itu, tapi kejadian sama siapa? Bu, sama siapa? Tak ajari minum lagi ya, yang sesuai sunnah ya. Pakai tangan kanan, ucapkan Bismillah, letakkan, ucapkan Alhamdulillah. Pahala. Sudah. Perempuan itu datang sama Kanjeng Nabi. Ya Allah, lebih dikit tidak apa-apa ya. Ayo, mohon maaf ya. Datang sama Kanjeng Nabi terus ngomong, ya Rasulullah, saya ini perempuan kena penyakit ayan. Saya kepingin sembuh, karena kalau saya tidak sembuh, tidak ada laki-laki mau nikah sama saya. Saya kepingin punya anak, saya kepingin punya suami, saya kepingin punya rumah tangga, tapi karena sakit ini tidak ada laki-laki mau nikah sama saya. Udu'ullah an yashfiyani. Ya Rasul, doain supaya Allah nyembuhin saya. Coba, pantas tidak perempuan itu minta sembuh? Pantas apa tidak?
Pantes lawang namanya perempuan pengen punya anak, ndak mungkin punya anak kalau tidak menikah. Sementara ndak bisa menikah gara-gara sakit ayah. Rasulullah kasih pilihan. Rasulullah bersabda begini, in syi'ti da'autullaha laki wa syufiti. Kalau kamu mau, tak doain dan kamu sembuh, pasti sembuh. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, lihat Pak, supaya tidak terhalang dari kebaikan. Yang kedua, wa in syi'ti, kalau kamu mau, sabarti walakil jannah, kamu sabar sebentar, nanti setelah selesai tempatmu surga. Kira-kira perempuan ini milih mana? Milih mana? Lah, panjenengan bayangkan itu kalau panjenengan milih mana? Sembuh atau surga? Kalau tidak sembuh tidak bisa nikah loh. Ayannya sering kumat loh, tidak bisa punya anak. Milih sembuh apa surga? Selesailah itu. Kau enak jawaban, sembuh surga. Ini pilihannya, tidak sembuh masuk surga atau sembuh belum tentu masuk surga. Perempuan itu pilih apa? Ya Rasulullah, asbir, saya milih sabar, karena kalau dia sabar dijamin surga. Tapi lihat bu, di sini ada ibu-ibu yang ikut senam pagi-pagi pakai legging, ada musiknya, kayak mic gini bentuknya, mentol kanan, mentol kiri, maju depan, mundur belakang, enten. Terus jangan bilang banyak, tidak ada. Masuk TV loh. Sudah, perempuan ini bilang apa? Saya sabar ya Rasul, gak waras gak popo, kulo tak latihan, sabar. Yang penting setelah saya sabar, Allah jamin saya masuk. Allahu Akbar. Tapi satu saya minta, ud'ullaha li an la atakasyaf. Tapi tolong Kanjeng Nabi, saya didoakan kalau ayan saya kumat, aurat saya tidak kebuka. Padahal kumat lho bu, ndak rela auratnya kebuka. Panjenengan waras ngumbar aurat, terus pengen masuk surganya siapa? Bu, lu kok mendel mawon bu? Hei bu, saya senam-senam ya. Ini auratnya kesingkap dalam keadaan ndak sadar, sakjane gak dosa, tapi tetap dia tidak rela. Kenapa dia mau untuk sabar? Karena dibalik kesabaran jaminannya surga. Nah, maka orang yang terhalang dari kebaikan siapa? Orang yang dapat tiket surga lewat musibah, tapi tiketnya tidak diambil dengan cara dia tidak mampu sabar. Tapi ingat, sabar itu berat. Ada seorang perempuan di zaman Nabi, anaknya meninggal, masih kecil anaknya, nangis ibu itu di kuburan anaknya, nangis anakku. Kanjeng Nabi SAW lewat, oleh Nabi dikatakan isbiri
wahtasibi. Bu yang sabar. Kalau panjenengan sabar, Allah kasih pahala besar. Perempuan ini ndak pakai noleh, ndak tahu kalau yang dawuh Kanjeng Nabi, protes, innaka lam tusab bi musibati. Sampean enak ngomong ngono, wong sampean gak kena musibah, sing kena aku. Rasulullah pergi. Dung, 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 dung. Perempuan tadi oleh sahabat diingatkan, Mbak Yu, yo Mas, semerep sinten ingkang dawuh niku wau. Tahu siapa yang ngomong tadi? Ya ora, tak kata uas nih. Kanjeng Nabi. Berangkat ke rumahnya Nabi Muhammad, ketuk pintu, tok 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 tok. Siapa? Perempuan yang di kuburan tadi. Rasulullah tanya, mau apa? Ya Rasul, saya sabar. Napa dawuhi Kanjeng Nabi? Lah, kamu tidak sabar. Kenapa? Sabar itu ketika kejadian yang pertama. Lek wis telung dino kadaluarsa. Mbak sabar. Mbak, ojo nangis. Mbak, ojo nangis. Sikilku mbok idak. Walah, dikira nangis karena suaminya meninggal. Kakinya apa? Kidaan. Nah, ini loh Bu. Jadi sabar itu ndak ringan, tapi karena sabar itu berat, pahalanya juga. Apa pahalanya? Lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar, hanya, berarti selainnya ada apa enggak? Enggak ada. Hanya untuk orang yang sabar, Allah berikan kepadanya pahala ndak pakai dihitung. Apa kata para ulama pahala yang ndak pakai dihitung? Para ulama bilang pahalanya langsung masuk surga. Berarti musibah itu tiket masuk surga. Kalau disabari, panjenengan insya Allah masuk surga. Berarti yang ketiga, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Orang yang tidak mampu sabar. Nomor 4, ya Allah, sekalian ya, setengah 10 ya, nanggung kurang seperempat jam. Itu masih kurang panjang itu. Jam 9 kurang 20 menit. Nomor 4, alladzi la yashkurun ni'am. Orang yang tidak pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, nikmatnya sama Allah ditambah. Kalau ndak syukur, namanya apa? Kufur. Kalau kufur, Allah ancam apa? Azab. Saya mau tanya, nikmat itu enak apa ndak? Ayo, ini biar gampang. Saya ndak seneng ngangel-ngangel. Cek panjenengan wangsul niku dong, betul loh. Nikmat itu enak apa ndak? Lowong namanya juga nikmat. Warung gak mesti enak lah itu. Tapi kalau dapat nikmat mesti menyenangkan. Dapat nikmat itu apa? Istrinya solihah, cantik, kaya raya, sabar, ndak suka ngomel, apalagi mempersilahkan suaminya kalau mau nikah lagi yo monggo. Nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan?
Berarti enak punya istri begitu. Enak. Sekarang Pak, hati-hati. Nikmat itu bisa mengantarkan kita masuk surga ketika nikmat itu disyukuri. Tapi hati-hati, nikmat pun bisa mengantarkan kita masuk neraka. Coba dalam hadis, cepat mana masuk surganya orang kaya sama orang miskin kalau sama-sama baiknya? Kenapa orang miskin lebih cepat masuk surga? Nah, hitungannya mek titik, oh macili renek kursine kok dihitung apane? Kalau orang kaya, sofa ruang depan, sofa ruang tamu, sofa ruang keluarga, sofa di kamar mandi, sofa di latar, weh sofa nih tok pitu lagi, mobil Alphard, mobil Mercy, mobil Cherry gak mlebu hitungan. Cherry itu ndak masuk hitungan, kentengen hisabe Cherry. Abu Nana, Cherry enteng hitungannya. Berat itu mobil-mobil mahal itu, sudah. Ketika nikmat itu tidak disyukuri, dia berpeluang menjadikan kita masuk mana? Tak kasih cerita. Fir'aun tidak mau beriman karena apa? Karena sakit-sakitan atau karena sehat walafiat? Sehat. Fir'aun tidak mau beriman karena kaya raya atau karena miskin? Kaya raya. Fir'aun tidak mau beriman karena punya jabatan atau rakyat jelata? Coba lihat, nikmatnya Fir'aun lengkap apa enggak? Tapi mengantarkan Fir'aun masuk kemana? Astagfirullah, lah kok panjenengan ngomong sambo masuk TV loh ini. Itu tolong kamera arahkan biar gampang nanti nangkepnya mudah itu. Waduh, PS apa Baradae, waduh korban berita juga nampaknya. Sudah lah lali ya, saya mau ngomong apa tadi? Fir'aun, Nabi Nuh, Nabi Ayub, rumahnya hancur, hartanya habis, anaknya meninggal, istrinya pergi, badannya sakit. Surga apa neraka? Surga apa neraka? Yang satu diuji masuk surga karena sabar, yang satu dikasih nikmat kufur akhirnya masuk. Panjenengan mau yang mana? Ayo, mau kayak Fir'aun apa kayak Nabi Nuh, Nabi Ayub? Lo ndak ada liane, mek lurut tok. Panjenengan mau Fir'aun apa Ayub? Sulaiman saya. Sulaiman. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu, Pak. Maka begini. Salah seorang sahabat Nabi lapor sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasul, wong sugih lek mati pahalane akeh. Orang kaya kalau meninggal pahalanya besar banyak. Rasulullah tanya, "Lu kok bisa?" Gini ya Rasul, gini tak cerita nih. Yusallun kama nusalli. Kami wong melarat sholat, wong sugih nggih sholat kados kami. Ya. Wa yasumun kama nasum. Wong melarat poso, wong sugih ya poso. Terus disebutkan kebaikan yang lain, ngaji yo ngaji, jihad yo jihad. Satu yang mereka bisa kami tidak bisa. Apa? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka mengalahkan kami karena mereka bisa sedekah, kami tidak bisa. Lihat Pak, orang kaya di zaman Nabi
yang dimeri sama orang lain. Meri apa? Yang diirikan oleh orang lain bukan kemewahannya, tapi kemampuannya menggunakan kekayaan untuk beramal. Coba sogih tapi kayak Fir'aun, para sahabat ndak iri, babanom terakhirnya melbu neraka. Tapi yang mereka iri itu sogih iso sedekah, salate apik, posone apik, ngajine apik, wonge ya beneh. Itu yang para sahabat iri. Tapi irinya iri yang baik, namanya ghibthah. Namanya apa? Ghibthah. Itu loh Pak, namanya mensyukuri nikmat. Karena nikmat yang menyenangkan itu ketika disyukuri akan mengantarkan orangnya masuk ke dalam surga. Tapi ingat, syukur itu bukan cuma di lisan, tapi bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati, ibadai kuat, duwi iman, faat, kekayaannya digunakan untuk kemaslahatan agama Islam dan kaum muslimin. Terakhir yang kelima, siapa orang yang terhalang dari kebaikan? Alladzi la yuwaffaqu li'amalil khair. Nomor 5 apa? Apa tadi? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Wah, pinter bahasa Arab belum. Orang la yuwaffaq, yang tidak diberi kemudahan oleh Allah, tidak diberi taufik untuk melakukan amal soleh. Duwe awak sehat, tapi duwe gak digawe sedekah, awake gak digawe ngibadah. Rugi apa ndak? Enten ten ngriki sugih ra tau sedekah enten. Alah tenane enten ngriki. Nah, sugih gak gelem sedekah enten. Itu orang yang dijauhkan dari kebaikan. Fasilitasnya punya, tapi fasilitasnya gak dimanfaatkan. Rugi mboten? Orang rumahnya besar, punya kolam renang, kolam renangnya mewah seluas laut Jawa. Kolam renang gede, kolam renangnya besar. Ternyata yang punya rumah ndak bisa renang. Yang punya rumah apa? Ndak bisa renang. Tonggone kinten-kinten muni napa niku? Lah Mas, kok eman-eman duwe kolam renang sampean gak iso? Kalau ini kolam renang gak iso renang. Saya punya tetangga Pak, sahabat sama saya, wes saelele ngomong gak mungkin tersinggung, temen baik, walaupun beliau di atas saya usianya. Orangnya baik, ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud, ahli sedekah. Anaknya sukses, pantes boten? Pantes. Bapaknya ibunya ahli ibadah. Sama anaknya dibelikan mobil baru anyar gres. Saya tidak nyebut merek, nanti panjenengan gumun kaget. Nanti kaget jantungan stroke mati. Nggak usah ceritakan. Anyar gres, keluar dari dealer, seret, plastik di kursi belum dilepas. Anda tahu setelah 3 bulan mesinnya gak iso diuripi. Cik 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 cik. Telepon saya, Ustad, rinyo dulu. Kenapa? Mobilku gak diapa-apa nih, gak iso morup. Lah ya mesti gak diapa-apa nih, tak bilang. Lek morup di starter, ya maksudku wes, tapi di starter mek suwe-suwe. Saya datang, saya buka kap mesin, krak, aki nih mati. Lang mobil anyar gres gak tahu diuripi sampai telung. Coba
Saya mikir, bayo mobilnya apik ra iso nyetir, karuan tak pek. Betul apa enggak? Itu orang yang rugi, Pak. Dijauhkan dari kebaikan. Tapi ceritanya bukan dunia seperti itu. Ini ceritanya tentang apa? Akhirat. Soge tapi kesugihannya gak digawe sedekah, rugi. Sehatnya gak digawe ibadah, rugi. Ganteng bojone mek siji, alah, keliru, astagfirullahaladzim. Ndak. Aduh, apa tadi? Astagfirullah, lali. Apa contohnya apa? Pinter, tapi kepandaiannya tidak digunakan untuk mengajar orang lain, rugi. Itulah kenapa dibilang dalam Al-Quran, siapa orang yang rugi? Alladzina la Allah firmankan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amal semua, iman, amal soleh, menasehati. Lah ini ilmu punya gak digawe, kekayaan punya gak dipakai. Itu ciri orang yang terhalang dari kebaikan. Saya tutup dengan satu hadis. Siap-siap, sebentar lagi kambing guling keluar. Abu Nana siap ya? Piring siap, piring. Ada makannya ada? Jangan-jangan sejajan tok segala lihat nih. Ada makan? Oh enggak ada. Abu Nana jangan dikeluarin. Wes cukup kotak aja. Jamaah sudah terlalu malam, jaga kesehatan. Kalau terlalu malam enggak boleh makan, Pak. Nanti enggak bisa diproses di lambung ini. Jadi penyakit. Enggak usah makan ya. Abu Nana enggak jadi. Sudah. Apa tadi? Satu hadis penutup. Disebutkan dalam hadis yang hasan. Ibu-ibu, saya sampaikan ini penekanannya untuk ibu-ibu. Untuk siapa, Bu? Ibu-ibu. Juga untuk bapak-bapak. Supaya kalau ngeliat orang yang tidak taat kepada Allah gak gampang ngenyek. Supaya gak gampang apa? Ngenyek. Kadang-kadang kita ini lewat dadi ahli masjid, ahli ilmu, ahli ibadah, kadang-kadang lambene gak kejogo. Nggih napa mboten? Mulutnya ini kadang-kadang kurang ra tau salat. Tonggone masjid ra tau sobot masjid. Nah, hati-hati. Begini hadisnya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba 'abdan, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah cinta. Tapi hamba yang Allah cintai ini ternyata sebelumnya ahli maksiat, Pak. Gak pernah kenal masjid. Apa yang terjadi? Assalahu. Apa, Pak? Assalahu. Apa assalahu itu? Dijadikan sama Allah dia seperti madu. Seperti apa? Madu. Madu manis napa pahit? Manis. Para sahabat bingung, Pak. Ya Rasul, apa maksudnya ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah jadikan dia seperti madu? Apa maksudnya? Kanjeng Nabi dawuh, an yuwaffiqahu li'amalil khairi qabla mautihi. Allah memudahkan dia untuk melakukan kebaikan sebelum wafat. Walaupun sebelumnya terkenal apa? Awon, terkenal jelek, terkenal ahli maksiat. Tapi kalau Allah cinta, di penghujung usia oleh Allah diberi kemudahan untuk taat. Moro-moro kepingin tobat, masuk masjid, sholat 2 rakaat, megang Quran, tiba-tiba
itu orang yang beruntung. Kenapa? Oleh Allah diberi potensi kebaikan. Berarti orang yang rugi siapa? Orang yang dijauhkan dari kebaikan. Dia punya potensi beramal, tapi dia tidak gunakan untuk akhirat. Sugih dunya melarat akhirat, pinter dunya bodoh akhirat, sehat dunya soro akhirat. Eman apa boten? Nah, ini hadirin, ini pembukaan 5. Nanti berikutnya 5 lagi, berikutnya 5 lagi sampai 25. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bersama oleh Allah diselamatkan dari orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan untuknya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Saya mohon maaf Pak ya, Bu nggih, kalau ada omongan yang kurang berkenan, ada guyon yang keterlaluan, ada sikap yang tidak menyenangkan, saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.